Halo sahabat kecil, selamat datang di Sahabat Dongeng, tempat di mana cerita-cerita ajaib penuh petualangan dan pesan moral siap menemani harimu. Di sini kamu bisa mendengarkan dongeng seru tentang hewan lucu, tokoh pemberani, dan kisah-kisah bijak yang mengajarkan kejujuran, kerjasama, tanggung jawab, dan kebaikan hati. Yuk! Kita dengarkan ceritanya dan temukan pelajaran berharga di setiap akhir dongeng. Halo, anak-anak hebat. Hari ini kita akan mendengar kisah yang sangat spesial, sebuah cerita tentang seekor bebek kecil yang meskipun tubuhnya mungil dan sering merasa takut, tapi ia bisa melakukan hal besar. Namanya Bibi, dan kisahnya akan mengajarkan kita tentang arti keberanian, cinta keluarga, dan pentingnya percaya pada diri sendiri. Yuk, duduk yang nyaman. Siapkan telinga dan hatimu. Kita akan masuk ke dunia danau, hutan, dan petualangan. Di sebuah tempat yang jauh dari kota, tersembunyi di balik pepohonan tinggi dan rumput hijau yang bergoyang pelan oleh angin, terdapat sebuah danau yang sangat indah. Danau ini dikelilingi oleh bunga liar berwarna-warni, batu-batu besar hangat yang disinari matahari pagi, dan suara air yang berbisik lembut. Di tepi danau itulah tinggal sebuah keluarga bebek. Ibu bebek adalah ibu yang sangat penyayang. Ia punya 5 anak, Lilo, Timo, Nala, Kiki, dan si bungsu, Bibi. Bibi adalah bebek terkecil. Bulu-bulunya seputih kapas, paruhnya mungil, dan suaranya pelan. Bibi bukan hanya kecil secara ukuran, tapi juga sangat pemalu dan penakut. Ia takut gelap, takut suara keras, takut bermain terlalu jauh dari sarang, bahkan takut pada suara katak saat malam hari. Namun, Bibi adalah bebek yang sangat perhatian dan baik hati. Ia suka membantu ibu menyusun jerami untuk sarang, menenangkan adik-adiknya yang bertengkar, dan tersenyum pada siapapun, bahkan pada seekor siput yang lewat. Tapi Bibi sering merasa, aku tidak seperti yang lain. Aku terlalu takut akan segalanya. Meski sering takut, Bibi punya impian rahasia. Ia ingin suatu hari bisa menjelajahi padang rumput di seberang danau, menemukan bunga langka, melihat kupu-kupu biru besar yang katanya hanya muncul di pagi berkabut. Namun, setiap kali ia melangkah keluar sarang lebih dari beberapa meter, hatinya mulai panik. Setiap malam, ia memandang bintang sambil bergumam, andai saja aku bisa jadi sedikit lebih berani. Sementara itu, kakak-kakaknya, terutama Lilo, kakak tertua, sangatlah pemberani. Lilo bisa berenang melawan arus, memanjat batu tinggi, dan bahkan pernah mengusir seekor musang kecil dari dekat sarang. Kalau kamu ingin berani, kamu harus berhenti takut, kata Lilo suatu hari. Tapi Bibi hanya menunduk. Ia tidak tahu bagaimana cara melawan rasa takut itu. Suatu pagi, saat matahari belum muncul sempurna, danau mulai tertutup kabut putih tebal. Angin yang biasanya hangat menjadi dingin, dan burung-burung terbang rendah seperti mencari tempat aman. Anak-anak, jangan kemana-mana dulu. Cuacanya tidak seperti biasa, kata ibu bebek sambil memeluk adik-adik Bibi. Namun Lilo yang selalu ingin membantu berkata, aku akan cepat saja, Bu. Aku ingin ambil lumut lembut di balik hutan kecil. Kita bisa pakai buat alas tidur adik-adik. Ibu sempat ragu, tapi Lilo memang selalu bisa diandalkan. Jam demi jam berlalu, matahari tertutup awan, kabut makin tebal. Suara-suara alam menjadi asing. Lalu, lolongan panjang menggema dari arah hutan. Semua binatang di danau diam. Itu, serigala. Semua langsung panik. Para angsa terbang rendah mencari anaknya. Kura-kura masuk ke dalam tempurung. Keluarga bebek buru-buru masuk ke sarang. Tapi
Tapi satu yang belum kembali. Lilo belum pulang? Bibi mengatakannya pelan. Tak ada yang menjawab. Semua takut, termasuk ibu, termasuk Timo, termasuk Nala dan Kiki. Tak ada yang berani keluar. Bibi menatap jalan setapak menuju hutan. Kabut menutupi semua dan bayangan ranting terlihat seperti cakar. Ia menelan ludah. Jantungnya berdetak cepat. Kakinya gemetar. Tapi kalau bukan aku, siapa lagi? Kak Lilo di luar sana sendirian. Mungkin ketakutan, aku harus menolongnya. Dan untuk pertama kalinya, Bibi melangkah keluar sarang sendirian. Langkah pertama terasa berat. Suara ranting seperti suara tulang. Kabut seperti dinding. Di kejauhan ia melihat bayangan seekor burung besar. Ternyata hanya ranting pohon. Setiap kali ia merasa ingin berbalik, ia mengingat wajah Kak Lilo. Ia terus berkata dalam hati, "Aku takut, tapi aku lebih takut kehilangan Kak Lilo." Di tengah perjalanan, ia menemukan seekor tikus kecil yang terjebak dalam jerat rumput berduri. Bibi hampir melewatinya, tapi ia berhenti. Meski ia sedang mencari kakaknya, ia tidak bisa membiarkan makhluk lain menderita. Dengan paruh kecilnya, ia menggigit rumput berduri hingga tikus itu bebas. "Terima kasih, bebek kecil. Namaku Nino. Kalau kamu butuh bantuan, panggil aku." Bibi tersenyum, lalu melanjutkan perjalanan. Setelah berjalan cukup jauh, akhirnya Bibi mendengar, "Bibi, tolong!" Ia berlari secepat mungkin ke arah suara itu. Di balik semak besar, Kak Lilo terjebak. Kakinya terkilir karena terjatuh dari batu licin. Ia tak bisa berdiri. "Bibi, bagaimana kamu bisa sampai sini?" tanya Kak Lilo. Karena aku tak bisa tinggal diam," jawab Bibi. Tiba-tiba terdengar suara ranting patah. Grrrr! Seekor serigala muncul dari balik kabut. Matanya kuning menyala, nafasnya berat, langkahnya perlahan mengarah pada mereka. Bibi menelan ludah. Ia berdiri di depan kakaknya. Paruhnya terbuka, tubuhnya kecil, tapi ia tidak bergeser. "Jangan ganggu kami tidak ingin bertarung, kami hanya ingin pulang," kata Bibi. Suaranya gemetar, tapi tegas. Serigala mendekat, lalu cit, cit, cit. Sekumpulan tikus kecil yang banyak sekali muncul dari balik semak. Nino memimpin mereka. "Kami tidak akan biarkan kau menyentuh teman kami." Suara ramai membuat serigala terkejut. Ia menggeram, tapi akhirnya mundur. Serigala itu lalu pergi. Bibi dan Kak Lilo pun selamat. "Terima kasih banyak kawanku Nino," ucap Bibi merasa lega. Bibi memapah Lilo pulang. Seluruh keluarga menunggu dengan cemas. Saat mereka muncul dari balik kabut, semua bersorak. Ibu memeluk mereka sambil menangis bahagia. "Bibi, kamu pahlawan kami." Hari itu, seluruh danau tahu Bibi si bebek kecil adalah makhluk paling berani yang mereka kenal. Bibi yang dulu takut pada suara katak, kini berani menghadapi hutan, kegelapan, dan bahkan serigala. Ia membuktikan bahwa keberanian bukan berarti tidak takut, tapi berani bertindak walau sedang takut. Anak-anak, dengarkan baik-baik ya. Keberanian bukan soal tubuh yang besar, bukan soal suara yang keras, tapi keberanian datang dari hati. Hati yang memilih untuk menolong, walau sedang gemetar. Jadilah seperti Bibi, kecil tidak apa-apa, takut juga wajar. Tapi jangan biarkan ketakutan menghentikanmu untuk berbuat baik, membantu orang lain, dan melakukan hal yang benar. Kamu bisa jadi pahlawan dengan cara kamu sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan cerita hari ini ya teman-teman. Semoga kisah tadi bisa membuat kalian menjadi anak yang lebih baik dan lebih bijak. Jangan lupa ambil pesan moralnya ya.
Kalau kamu suka dan masih mau mendengarkan cerita seperti ini, jangan lupa like dan subscribe ya, supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Sampai jumpa di dongeng selanjutnya ya. Tetap jadi anak hebat, tetap ceria, dan terus belajar dari setiap ceritanya. Dah.